Oke, baik, selamat siang. Saya Freddy Makutika. Saya di sini bersama saudara Ridwan Sukardi. Jadi di sini kita kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang di kolom komentar di beberapa video saya. Walaupun cuma sedikit, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang sekarang akan kita jawab. Kalau ada yang penasaran, kita sekarang ini lagi istirahat karena kebetulan sudah jam 12, jadi kita beristirahat untuk makan siang. Kita sekarang di CS4, kita ngebor di CS4. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Yang pertama itu dari Ferdi Bagus Erwanto. Nah, dia bertanya, lokasi kita ngebor sekarang di mana, Pak Iwan? Jadi ini saya punya narasumber ini cuma Iwan saja karena yang lain tidak mau. Jadi kita punya lokasi di mana, Pak Iwan? Untuk sekarang kita berada di Halmahera Tengah, khususnya di Desa Lilef. Untuk daerah yang kita melakukan briefing sekarang di CS 4. Iya. Terus kalau kemarin kan kalau ESU ini sudah berapa tahun ini pengeboran ini, ada beberapa tempat yang dia sudah ini tuh lakukan pengeboran. Selain di sini di mana lagi? Untuk sekarang ESU lagi pengeboran, memang ada beberapa tempat. Yang pertama di Muspera, kemudian di Akisake, terus kemudian di KR. Kalau di KR itu kira-kira di mana tempatnya? Kalau KR memang ya, untuk jangkauan lokasinya berada di untuk Desa Lileh sampai ke lokasinya kurang lebih 40 km lah. 40 km Ya. Lumayan jauh, berarti agak di hutan-hutannya. Iya, pokoknya wilayahnya itu memang daerahnya jauh, terus berada di hutan lah gitu. Iya. Kalau untuk sekarang di CS4 memang lokasinya masih dekat di seputaran Desa Lileh. Lebih tepatnya dekatnya di pabrik IWIP, Iya, Bro. Indonesia Widawai Industrial Park. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Geo7 Studio. Pertanyaannya begini, Pak Iwan. Bang, ada materi tentang cara deskripsi untuk membedakan limonit, saprolit, petrok, dan mineral penciri masing-masing, Bang. Nah, jadi dia tanya untuk membedakan limonit itu seperti apa, saprolit seperti apa, petrok seperti apa, dan masing-masing mineral penciri masing-masing. Kira-kira apa? Ini pertanyaannya agak susah. Jadi mungkin kalau memang yang buat pertanyaan tadi di komen itu, kalau memang dia geologi, mungkin dia sudah tahu lah gitu. Cuman mungkin saya lebih menjabarkan sedikit lah apa itu laterit gitu. Kalau kita ketahui sekarang, untuk yang kita ketahui lah gitu toh, Iya. laterit ini kan bahasa Indonesia kan tanah merah gitu. Laterit yang ada di wilayah Halmahera Tengah ini adalah laterit hasil proses pelapukan. Jadi untuk bisa membedakan itu zona mulai dari topsoil, kemudian limonit, kemudian saprok, bedrock, kita harus betul-betul detail lah untuk bisa melihat secara visual atau secara mikroskopis gitu. Yang pertama topsoil. Untuk bisa melihat secara visual topsoil, pertama dicirikan dengan adanya bisa akar tumbuhan gitu. Akar tumbuhan. Ya. Paling gampang itu ya. Iya, akar karena tumbuhan. memang pertama
belum ada mineral yang menyusun di zona tersebut. Kemudian zona limonit ini dibagi menjadi dua berdasarkan pada komposisi mineralnya. Mineral. Yang pertama yellow limonit. Red limonit. Red limonit. Yang pertama red limonit. Iya, sama saja sebenarnya. Red limonit ini warnanya agak coklat kemerahan. Bila kemerahan, komposisi mineralnya disusun oleh contoh misalnya mineral hematit, kemudian geotit, mangan. Ya secara umumnya seperti itu. Kemudian mineral lain, penciri mineral lain ada, cuman yang penting yang umumnya itu mineral itu. Kemudian ya yellow limonit ini banyak tersusun oleh mineral-mineral memang Fe-nya tinggi. Pertama contoh misalnya mineral geotit. Kalau yang Fe tinggi bukannya di red limonit. Yellow limonit juga Oh, ada. Fe-nya tinggi juga, Oh. cuman tergantung komposisi mineral penyusunnya gitu. Oh. Kemudian di zona saprolit. Nah, zona saprolit ini zona di mana pengkayaan unsur Ni-nya itu di situ. Iya. Pengkayaan unsur Ni-nya. Karena yang tadi saya katakan bahwa materi ini kan proses pelapukan. Jadi yang tadinya mineral-mineral yang kaya akan Ni, dia akan melarut sampai di zona saprolit, kemudian mengalami proses pengayaan unsur Ni di situ. Jadi kalau untuk Ni-nya memang kebanyakan di zona saprolit. Saprolit. Kemudian saprolit juga akan menjadi dua saprolit. Tiga Tiga atau dua? Ada apa? Early saprolit, terus rocky saprolit, sama sapro. Berarti saprok itu masuk di saprolit juga ya? Iya. Sekiranya dia ada zona tersendiri. Jadi kalau yang apa early saprolit itu dia punya, kalau dari ini dia punya tanah lebih banyak daripada fragmen batuan. Kalau yang rocky saprolit kan dia sebanding atau sama banyak. Oke, terus Terus kemudian bedrock. Bedrock itu tubuh batuan, apa namanya? Asalnya atau batuannya terkenal sekarang batuan ultramafic. Kalau di profil laterit itu yang batuan atau yang bedrock itu pokoknya posisi paling bawah. Pokoknya dia paling posisi tubuh batuan lah. Batuan asal. Batuan asalnya. Sudah cukup. Mungkin cukup. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ini datang dari saudara Kalalo Novri Eping. Nah, jadi pertanyaannya begini. Dia bertanya, di sini apa pakai teraspek atau bagaimana? Atau Kalau di sini memang kita pakai apa namanya? Newton ya? Newton. Newton ya. Karena memang kalau misalnya ada hole-hole yang memang kita bisa memastikan bahwa itu betul-betul dengan kadar yang ini, ya kita pakai itu Newton supaya lebih memastikan begitu. Jadi untuk kita di sini kita tidak pakai apa teraspek atau apalah itu. Kita cuma menggunakan Newton kalau ada hole-hole yang kita rasa harus dicek lebih detail, ya pakai Newton saja, jadi tidak pakai teraspek. Seperti jadi kalau teraspek itu bisa jadi dia itu alat kayak buat pendeteksi batuan atau apa ya, saya kurang tahu juga teraspek itu apa. Apa? Jadi ada asisten Jos yang butuh pena, jadi saya harus kasih. Oke, selanjutnya ini pertanyaan paling krusial dalam
sesi wawancara saya sama Iwan ini. Ini ada yang bertanya dari saudara Bayendi Muhammad. Dia bilang begini, saya jurusan pertambangan dari adalah kampusnya, nama kampusnya. Nah, dia tanya, apakah masih ada lowongan pekerjaan di sini? Kalau memang untuk sekarang ini ya belum ada lah gitu, karena memang pas masih belum ada butuh pekerjaan atau apa, belum masih belum free lah gitu. Tapi kantor orang bukan apa manajemen, mana pun tahu. Ya kalau itu masalah itu ya nanti kita kembalikan ke manajemen saja lah gitu. Kalau untuk pastikan itu ada atau enggak, untuk saya belum tahu lah, belum ada, mungkin seperti itu. Oke, jadi untuk lowongan pekerjaan ini kalau kita geologis di lapangan sini kita kurang paham apakah dari manajemen masih butuh geologis atau seperti apa. Tapi kalau misalnya ada kami kekurangan geologis di sini, biasanya nanti kami yang ajukan ke manajemen bahwa harus ditambah geologis, karena misalnya kalau kita kekurangan personil juga kan pasti agak kerepotan di lapangan atau dalam hal mengurus sampel seperti itu. Jadi mungkin sekian pada siang hari ini, kita cukupkan saja pembicaraan atau wawancara kita pada siang hari ini. Mungkin terima kasih yang sudah menonton. Nanti jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk melancarkan